anabolisme dan katabolisme protein pada sel eukariot dan prokariot. Katabolisme protein. Katabolisme merupakan urutan reaksi yang dikatalis oleh enzim di mana molekul yang relatif besar dalam sel hidup yang dipecah atau didegradasi. Energi kimia yang telah dilepaskan dari proses katabolisme adalah hedonisme trifosfat atau ATP. Pelepasan energi terjadi melalui 3 fase, yaitu pertama, molekul yang berukuran besar seperti protein polisakarida dan lipid dipecah. Di samping itu terdapat energi kecil yang dilepaskan berupa panas. Kedua, molekul yang kecil dioksida dan membebaskan ATP serta energi panas, serta membentuk salah satu dari 3 senyawa berikut seperti asetat, oksaloasetat, atau oksaglutarat. Terjadi oksidasi selama fase ketiga. Selanjutnya, glikolisis, yang dimana proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam pirufat (NADH) dan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif, yang dimana tahapan dari katabolisme setelah glikosis. Dilansir dari Britannica Encyclopedia, asam pirufat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida NADA, kemudian diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi yaitu NADH. Selanjutnya ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah reaksi antara karbon dioksida atau CO2 dan P3 atau pentosa fosfat pathway. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam jalur tertutup. Selanjutnya ada anabolisme protein. Jadi, anabolisme adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi besar yang membutuhkan energi atau ATP. Anabolisme ialah suatu proses pembentukan senyawa kompleks melalui senyawa sederhana dengan bantuan atau rangkaian proses yang saling berhubungan. Tahap-tahap dasar anabolisme dimulai dari produksi prekursor seperti asam amino monosakarida dan nukleotida. Kemudian aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Selanjutnya, penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein polip. Pada sel eukariot, anabolisme protein terdiri di dalam sitoplasma dan retikulum endoplasma dengan bantuan ribosom dan RNA. Protein yang dibentuk dapat berfungsi sebagai enzim hormon, antibodi, struktur sel, atau transporter. Pada sel prokariot, anabolisme dan katabolisme protein juga terjadi di dalam sitoplasma tetapi tanpa melibatkan organel lain. Ribosom prokariot berbeda dari ribosom eukariot dalam ukuran dan komposisi. Protein yang dibentuk oleh sel prokariot juga dapat berperan sebagai enzim, hormon, struktur. Macam-macam enzim yang berperan dalam pencernaan protein di dalam usus halus yaitu ada tripsin, chymotrypsin, karbosipeptidase, aminopeptidase, depeptidase, enterokinase, dan peptid. Proses translasi pada sel eukariot. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga translokasi, yang keempat terminasi. Sekian, terima kasih.